ada surat panggilan dari pengadilan. Jadi kami berhenti saat itu. Berhenti kenapa? Kenapa kami berhenti? Karena kami takut apa yang kami sesuaikan dengan keputusan pengadilan itu berbeda, sehingga itu bisa jadi temuan BPK. Jadi itu yang menyebabkan mereka ini PT Jakarta Express belum disesuaikan. Kalau gitu minta surat ke BPKP. Sama di kasusnya sama Pak. Seperti kita mau naikkan koridor untuk sopir. Sama kondisinya. Kirim saja ke BPKP. Kalau BPKP menyatakan boleh. Nah kalau yang boleh disesuaikan, kita sesuaikan. Sekali sampaikan dia lagi nuntut yang kemarin. Kalau mereka peleburan, penghapusan proyek-proyek mereka. Saya kira sih itu urusannya. Mohon izin Pak. Saya ingin meluruskan aja tadi yang disebutkan para PT mengenai komponen gaji pramudi Pak. Memang di dalam perhitungan fee kilometer itu totalnya 2 juta, di atas 2 juta gitu Pak. Nah, cuman gini, di sini ini kan disebutkan kan ini UMP, padahal ini bukan UMP gitu Pak. Karena komponen kita ini kan ada, kalau UMP itu kan gaji tetap, sedangkan yang bukan gaji tetap, termasuk TKP itu yang gaji tetap, gaji tidak tetap itu bukan UMP Pak. Nah di kita itu ada komponen gaji tetap itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga sama tunjangan kesehatan. Gaji tidak tetapnya ini setiap operasi kita dikasih dia tunjangan kerja operasi gitu. 50.000 per hari. 50.000 per hari per operasi gitu Pak. Jadi angka 2.300.000 itu terdiri dari tunjangan kerja operasi sama tunjangan tetap gitu. Termasuk apa itu tadi? Jadi yang kalau misalnya di sini udah memenuhi angka UMP 2.200.000 sebetulnya enggak, karena ada gaji tidak tetap di sini gitu, ada komponen gaji tidak tetap di sini Pak gitu. Maka tambahan Pak Wadu, dengan nanti posisi UMP 2,2 juta, itu upah itu yang kita bayarkan kepada pramudi itu sudah mendekat 3,4 juta, 3,4 sampai 3,5 juta. Ya karena sistemnya itu pasti lebih tinggi. Ya. Pasti lebih tinggi. Itu yang tadi Pak, kalau khawatir itu, arti kan kita sudah take home pay sudah melebihi UMP. Nah kalau Bapak kan cuma khawatir, kalau ini dinaikkan kan pasti akan lebih tinggi. Nah kalau kita cari alasan khawatirnya apa? Khawatir orang saya hengkang ke koridor yang lain. Itu lebih masuk akal gitu Pak. Makanya dengan cara itu makanya saya bilang sama Pak Akbar kan, cari celah hukum. Kita ingin 12 koridor itu sama 3,5 UMP tadi loh Pak. Itu yang kita lagi mau dorong seperti saya sistem tadi Pak. Nah jadi termasuk punya Bapak juga akan ikut komponen kalau itu berhasil gitu loh. Sekarang kita cari celah hukumnya kita nggak ketemu nih Pak. Ini udah menuntut kita, bener juga. Makanya saya bilang gini aja, kita prinsip mau nolong. Kalau Bapak punya jasa di Transjakarta dulu, jadi kami juga tidak mau gara-gara nolong kami yang masuk penjara kan Pak. Iya, benar sekali. Kan Bapak juga nggak mau gitu dong mati buat saya Pak. Kan kira-kira begitu Pak. Jadi kita mau putuskan, minta pendapat hukum. Bagaimana ada kasus seperti ini? Kita lagi mau penyesuaian nih, semua bisa dapat, diwajibkan semua pramudi dapat 3,5 UMP. Tentu ada dari jaraknya juga ada hitung lah. Sopir yang bawa lebih panjang kan pasti lebih beda Pak. Jadi ada rumusnya lah. Ya, di internal perusahaannya. Internal perusahaan yang atur Pak. Jadi pasti ada perbedaan di situ. Nggak mungkin dong yang bawa mobil pendek sama panjang sama kan nggak mungkin Pak koridornya. Ya itu pasti karena nanti kalau dia panjang berarti ada overtime. Ya, sana, tapi pasti itu. kami mungkin overtime intinya bagi kami minimal Sama. sopir itu kalau kerjanya rajin yang full apa dia bisa capai 3,5 UMP Pak. Dia 7 jutaan Pak. 7,7. Jadi bisa saya di bawah itu Pak. Ini untuk orang yang standar, standar yang memenuhi. Kalau dia nggak masuk segala Iya, macam, pasti di bawah itu Pak. Iya. Nah, itu yang kita mau. Kalau dia melanggar, tabrak orang sembarangan, dicabut Pak. Dia nggak boleh jadi sopir lagi, bisa dihukum.
dengan sertifikat dicabut nggak berlaku. Makanya Pak, saya pikir kalau begitu kita tunggu surat itu aja Pak. Putusan dari fatwa BPKP seperti apa Pak? Karena alasan ini masuk akal juga Pak Anton ya. Masuk akal. Kalau ini dipenuhi, apa ini jadi persoalan? Bukan persoalan kalau Bapak menang, saya nggak masalah, bukan duit saya Pak. 16 miliar mah kecil Pak buat DKI Pak. 160 miliar kita bayar kok Pak. Cuma kan cara bayarnya ini jangan sampai kami masuk penjara. Karena perkaranya hal yang sama gitu Pak. Jadi ini UMP yang diminta. Sedangkan yang diperkarakan juga soal UMP. Iya, itu yang kita mau minta. Dan kalau diperkarakan soal ban misalnya. Nah kita minta Bapak lupakan itu, saya juga mengerti. Bapak juga, wah kalau 16 miliar nggak kembali, kita bayar hutangnya gimana? Iya. Ini udah breeding punya nih. Iya. Nah itu yang jadi tidak ketemu Pak. Minta fatwa aja lah, BPKP apa gimana. Jadi ini sebagai tambahan mungkin Pak Wagub ya. Dengan kita sudah tidak mampu membayar hutang sampai jam sostek pun buat teguran. Hari ini, kemarin dengan adanya hutang kita didenda ini 1,2 juta. Karena tidak bayar gini Pak, kita, sampai saking parahnya itu Pak. Enggak, saya ngerti Pak. Justru masalahnya sekarang Pak, saya mau bantu Bapak juga bingung Pak. Baik. Kita paham. Karena satu-satu cara buat bantu Bapak kan Bapak harus terima duit 16M. Iya. Mungkin ada orang yang mendekati saya supaya terima Bapak juga berharap dapat komisi dari sini nih. Iya. Kan ada juga otak begitu Pak gitu loh. Atau pengacara yang menanganin pun dia udah berpikir nih kalau 16M turun, saya udah biasa Pak bisnis gitu Pak. Bridging teman saya gitu. Dia udah habis-habisan dia udah hitung, tapi begitu turun, wah saya langsung hidup lagi nih, kaya lagi Pak. Bisa bagi-bagi lagi. Ah, itu yang ada di pikiran orang secara umum. Tapi kan bagi kami kan bukan soal 16M ya Pak, soal aturan Pak. Iya. Kami nggak mau gara-gara 16M setelah nggak jadi gubernur wakil gubernur masuk. Iya, benar Pak Wagub. Jadi kalau Kasihan Pak, korupsi tidak cuma gara-gara. kalau tadi katakan pengacara, mohon maaf kami tidak menggunakan pengacara karena terus terang sudah tidak mampu gitu. Ya. Nah, tadi yang saya katakan sampai 2010 sampai awal 2011 PTZ itu yang terbaik. Kalau dilakukan misalnya survei itu benar. Koridor 1 ya, koridor 1. Bahkan dari tahun 2004 itu kita juga sampai membuat PIN gitu ya Pak ya. Excellent Service is our priority, no complaint dan zero accident. Itu dari awal, itulah memang dream yang ada di dalam hati kita ya. Tetapi di satu sisi dengan tadi kita korban kepada soal gaji ini, akhirnya apa? Kami ini tidak bisa melakukan perawatan, perbaikan Enggak, perawatan. kenapa bisa berlarut-larut gitu Pak Akbar ya? Waktu udah ngalamin itu kenapa nggak disesuaikan ya dulu? Pak Akbar belum di BU dulu ya? Ini udah panjang kan ya? Ya, jadi pemikiran di BRU itu tadi karena menganggap bahwa Udah masuk. udah di atas UMP komponennya. Dan itu Pak, selalu kita bagi sekarang saya sesuaikan ke depan, bukan melihat yang ke belakang. Nah, mereka selalu melihat ke belakang. Itu yang menjadi Kayak itu berlarut-larut gitu. Iya, dispute di situ. Pak Akbar tahun berapa ya masuk ke sini? Saya 2011. Saya kalau waktu di Bali itu mereka sepakat Pak. Fee-nya kita rubah, gaji supir yang ditambahkan, tapi berapa ke depan selesai. Karena mereka nggak mau, mereka maunya dari 2007 gitu. Soalnya kayak kita ada seperti hutang gitu Pak. Ini di breeding jadi lama. Jadi mengapa terjadi itu Pak Wagub? Tentunya tadi kami sampaikan setiap kali juga kita mengirim surat, satu kali pun tidak dijawab itu oleh beliau-beliau. Tadi benar Tapi kan Pak. ketemu waktu di pengadilan niaga kan ketemu. Kita ketemu pada saat itu Mediasi. yang disampaikan oleh beliau begini. Saya kan menjabat mulai tahun 2011. Lantas kalau begitu mulai 2011 saja kita katakan Pak Akbar mohon maaf kami tidak menuntut Pak Akbar tapi kami berbicara institusi Pak Akbar jadi tidak ada yang dikatakan wah nanti kalau dari sini ke sini saya dari sini ke sini orang lain kan juga tidak bisa demikian karena ini institusi yang kita gugat itu adalah badan hukumnya sebagai subjek hukum bukan personal yang ada di sana itu yang kita sampaikan pada saat itu. Nggak begitu. Saya minta kita hitung hari ini ke depan. Supaya bisa hidup. Iya. Saya Yang juga ke belakang, begitu. Makanya saya juga sama kan. nggak usah. Ya sudah, yang kalau sudah maksud saya sekarang ke depan. Kalau Bapak masih mau tuntut, nggak apa-apa. Biarnya tuntut. Iya. Ini ke depan. Cuma sekarang masalahnya kan ada kendala nih. Kalau kita luruskan ini sama katanya kan. Mereka juga takut Pak. Udah, solusinya sekarang udah ketemu udah. Ya. Kita intinya Bapak mau tuntut haknya Bapak. Ya. Kami juga mau bikin Bapak hidup. Ya.
Ya sudah, kita minta fatwanya PPK gimana? Ya. Supaya kami tidak disalahkan. Ini pun nanti kami lakukan, kami bisa kalah loh gara-gara ini loh Pak. Jadi masalah, tapi saya kalau lihat Bapak bilang sampai ini nggak bisa bayar 2 juta Pak, didenda. Ini masalah juga Pak. Iya, jam sostek. Perusahaan Bapak juga pasti masalah. Benar. Kalau ini kita kasihkan Bapak disesuaikan pun Pak, Masalah penyesuaian ini Bapak tidak bisa nunggu dapatin 16 M ini dalam waktu 2-3 tahun. Iya. Ini Bapak tetap mutu Bapak akan Bapak korbankan juga Pak, kalau itu. Jadi baik Udah bleeding di perusahaan udah nggak bisa lagi. baik Pak Wagub, Misalnya jadi memang tidak sehat, Pasti kita tahu. sepakat di stop aja. Nah, itu yang masalah. Mau Februari misalnya kita Ini sepakat udah gawat. nanti, gitu. Bapak mau minta kredit di bank pun dengan perusahaan, apa BRI mau kasih Bapak nggak untuk peremajaan? Kalau peremajaan disesuaikan yang baru, modal kerja minta lagi dari mereka. Kalau Bapak masih beban, kalau Bapak punya hutang 16 M, mulai dari min, saya pikir perusahaan Bapak juga ada susah. Masih tinggal 5 bulan kontraknya. Nah, itu yang susah. jadi yang perlu kami sampaikan Pak tadi, inilah yang disampaikan. Ini bus-bus ini yang mau kita pakai diperbaiki semua. Ya rencana kami Berapa unit ya semua ya? ada sudah Iya. Kalau Bapak operasinya 90 unit. 90 unit Pak. Jadi dari 90 unit itu karena memang kita katakan tadi benar-benar melaksanakan pelayanan, terus terang ada aturan yang kita langgar juga. Tapi karena kita berani sebenarnya Pak. Itu dari 90 unit sampai tahun 2011 kita operasikan 82. 100% dari SGO. Padahal ketentuannya kan tidak demikian, tapi kita melakukan itu karena kita juga benar-benar melakukan apa itu namanya perawatan Pak. Nah, jadi waktu dikatakan tadi oleh Pak KUPT, Pak KUPT tadi ini dibayar ke depan, kita katakan lah kami sudah punya hutang ke belakang itu karena ini seperti apa. Jadi makanya kalau saya kan mulai tahun 2011. Ya, enggak. Sudah itu saya pikir soal itu kita nggak usah perdebatkan. Nah, saya udah tahu masalahnya Pak. Mas kan saya mau tanyakan itu tadi. Ini bus juga udah tambah lama tambah tua. 9 tahun biaya servis, ini harusnya 7 tahun udah dia direkondisi lah. direkondisi kembali. Nah, kalau kita mau pengadaan bus lagi nih Pak, Ya. kita pengadaan bus lagi, kita masih bisa nunjuk mereka atau harus ikut tender Pak? Harus ikut tender ya. Oh, karena peraturan sudah disebut ya, tidak dikasih hak istimewa lagi ya. Oh, itu yang kemarin diprotes kawan-kawan dari yang lama itu. Kalau untuk itu sebenarnya tergantung kepada niatannya Pak. Karena di dalam kontrak itu peluangnya ada. Kontrak kerjasama ini dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang. Itu kontraknya. Jadi saya pikir Harganya tinggi banget. Ini harga udah tinggi. Tinggi. Dibandingkan orang lain yang lebih rendah. Oh, Kalau kita perpanjang harus ikutin harga ini ya. Iya. Kalau perpanjang harga tinggi kita juga takut. Saya nggak berani. ya. Kalau masalah Makanya saya mesti minta fatwa BPKP kasus ini minta fatwa mereka. Karena saya pikir Pak ya sekarang dengan harga yang sama saja Pak. Misalnya sekarang kita beli, kami mau adakan 450 unit ya, 300 yang artikel. 300 single, 150 gandeng. Kalau 150 gandeng ya. Kita mau adakan itu Pak. 150. Kami serahkan kepada Bapak operasikan pun Pak. Misalnya kita tunjuk. Pasti kami akan mengacu kepada harga orang yang lebih rendah. Kalau sampai mau pembenaran ya, kita nekat. Harga sekarang aja Bapak sudah ngeluh. Apa yang kita kasih Bapak perpanjang harga lebih rendah, pasti Bapak nggak mau juga Pak. Misalkan kita beli yang gas juga Pak sekarang Pak. Seperti biang lala, 6 ribuan. Mau kasih Bapak. Bapak juga pasti tidak mau. Kalau Bapak mau pun nanti servis-servisnya kami akan perhatikan. Jangan Bapak korbankan lagi servisnya supaya ngambil untung. Itu yang kami lagi berpikir, so kami itu tidak ingin beli Pak. Kami paling suka model dambli sekarang Pak. Dia yang ngutang, dia yang beli, itu barangnya dia. Dia pasti akan rawat dengan. Kami tidak mau pusing. Jadi kami dengan harap dengan cara seperti itu kita mau dapat 1000 unit. Nah Bapak juga bisa minta seperti itu. BRI mau bantu Pak. Dambli itu dapat dari BRI Pak. Ya saya pikir PDJ bisa lakukan itu.
sambil nunggu yang proses. Itu kan baca itu congdong ya? Songtong. Songdong sebenarnya. Nggak mungkin bahasa Cina itu congtong kalau nggak salah. Kalau baca itu Tulisnya dong, bahasanya Nggak. tong. tulisnya Dong. Pakai T. T, pakai tong dia. Jet kan baca kan congtong. Songtong. Congtong kan baca. Sekarang tulisannya congtong kan bahasa Indonesia gitu ya. Songtong. Jet HONG. Berarti kan congtong, kalau kita baca kan jongtong gitu kan. Songtong. Nah, sebetulnya kalau itu bahasa itu tuh baca itu congtong. Kalau nggak salah ya, kamu nggak tahu tuh. Aku mesti tanya sama orang Cina yang bisa baca. Baik Pak Wagub, jadi Ya, itu aja, Pak. dari pertemuan kita ini kami kami bisa melihat 2 poin. Yang pertama adalah yang eksis sekarang itu adalah nanti dari BPKP fatwa. Yang pasti bus bapak pasti kami tarik. Ya itu maksudnya. Kenapa? Karena kita pikir sudah tidak bisa lagi operator mengoperasikan usia bus yang sudah di atas 9 tahun. Kos bapak udah terlalu tinggi, apalagi Mercedes bilang Hino lagi. Ya. Yang saya maksud Pak Wagub untuk perkara ini, kalau itu kan hal yang kedua tadi. Yang pertama itu adalah satu masalah eksis gaji upah itu nanti menunggu hasil fatwa dari BPKP. Yang kedua adalah permasalahan yang sebelumnya adalah melalui pengadilan. Itu yang kami lihat ininya. Kita nggak bisa bantu kalau tidak melalui pengadilan. Pak. Jadi, Baik, kalau BPKP tadi Biro Hukum kami mengatakan, BPKP yang tidak mengatakan, Anda tidak bisa naikkan nih kalau ada tuntutan. Ya, kita jangkau lagi Pak. baik. Kita nggak bisa lagi bantu. Pasti begitu kan? Ya. Kalau putusan seperti itu. Sama seperti Kopilas, udah mau damai nih Pak. Udah mau damai, dia sudah mau, kita mau selesaikan, mau damai, tapi suratnya masih kita mau cabut dia nih. Masih di MA. MA udah putus, kita masih tunggu PK. Nah kita lagi PK nih, kita udah kalah di MA, nggak apa-apa. Kita mau kirim PK lagi, kalau tolak baru kita bisa cabut dia berjalan normal. Tapi itu udah bleeding Pak, gara-gara perumahan itu Pak. Gara-gara gitu. Ada satu kasus perumahan di Puri gara-gara itu, gara-gara kasus-kasus. Saya kenal baik, dia ketemu. Saya nggak masalah, oke kita Pemprov kita mau lepaskan aja lah. Kasian lah, masa orang nggak bisa jual, nggak bisa bikin IMB gara-gara kita. Ternyata nggak bisa, karena dia masih tuntut. Nah, saya mau cabut, kita putus inkra MA. Itu udah langsung saja. Jaksa kan nggak bisa, kamu kasarnya pura-pura PK. Kalau Anda tidak mau pura-pura PK tanda kutip, diperiksa BPK, saya kena. Ya, mungkin ada komisi Pak. Sedikit mungkin permohonan kami Pak Wagub, karena ini kasusnya adalah perdata. Kalau tadi Pak Wagub mengatakan bisa 1-2 tahun dan lama begitu, kita tidak menginginkan itu karena apa? Karena kondisi realnya tadi kami sudah sampaikan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya di setiap perkara perdata itu ada yang dinamakan mediasi untuk penyelesaian lebih cepat. Nah itu sebenarnya yang kita sangat harapkan. Itu tadi Pak, itu yang saya bilang Pak. Mediasi saya bisa langsung hari ini putuskan. Bapak kan pasti terima. Bapak hari juga mau cabut, pas saya bilang saya bayar 16M-nya. Kan atau saya bayar setengah, kan kasarnya begitu Pak. Makanya saya bilang bayar 1 rupiah pun saya tidak berani Pak. Saya masuk penjara Pak. Baik Pak Wagub. Makanya kan mediasi apapun tidak akan ada gunanya, tidak ketemu. Ada sedikit perbedaan mediasi yang kami maksudkan. Nah. Bahwa majelis itu menyampaikan ini bisa nggak diselesaikan dengan mediasi. Itu tetap di pengadilan Pak, bukan di sini. Bukan? Betul. Ya. Itu tadi masalahnya, walaupun kan saya udah bayangkan depan hakim. Ya. Saya tetap tidak mau bayar Pak. Bukan tidak mau bayar, saya tidak berani bayar Pak. Hakimnya cuma nawarin, mau nggak damai, nama juga perdata. Ya. Saya belum bisa bayar kalau ada BPKP menyatakan boleh bayar. Itu loh Pak, karena ini uang negara Pak. Makanya mediasi ini tidak akan pernah terjadi kecuali BPKP mengatakan bayar. Dan BPKP kalau saya tulis surat kepada mereka, Pak, ini ada yang tuntut kami 16 miliar nih Pak. Kasihan sama mereka nih Pak. Kalau diteruskan kan inkranya lama 3 tahun. Ya. Boleh nggak kami
dimediasi oleh hakim, damai, kami bayar saja. BPK pasti akan bilang, tunggu putusan inkra setelah PK. Pasti gitu Pak. Itu yang saya cerita sama Bapak. Beda dengan saya Pak, misalnya saya sebagai swasta nih Pak, saya takut Bapak bunuh saya, atau saya tidak enak sama Bapak om saya, ada hubungan keluarga sama istri saya, terus Bapak ini perkumpulan ini, saya nanti malu. Saya diomongin semua orang, masa kamu gitu kaya, 16 miliar saja tidak mau bayar. Atau udah saya panggil dia, gimana? Setengah ya? Oh setengah nih. Udah jadi 8 miliar ya? Biasa Pak, kita lagi kumpul Pak, kita lagi makan-makan. Gila loh, kemarin untung 8 triliun. Orang susah, perusahaan kecil, 16 miliar kamu tahan-tahan. Bayar dong kamu, yang benar aja. Wah, kalau hukuman sosial, saya tiap kali dicengin teman saya main golf, saya bayar Pak. Tapi kau pemerintah nggak bisa Pak. Itu saya baca nggak bisa Pak. Kalau kita swasta bisa Pak. Bapak saya sering urus gitu Pak dulu Pak. Jadi kita panggil, wah dia tuntut, mesti kadis segala macam. Bapak saya ngomong gitu. Aduh, itu orang miskin, itu uang nggak buat dia jadi kaya raya. Dia makan uang segitu, perdata. Ini juga nggak mau buat kamu miskin. Ngapain sih gitu ribut-ribut perkara? Yang menang juga jadi arang, yang kalah jadi abu. Kalau ke pengadilan, bapak saya suka, dia dari kecil Pak. Bapak saya itu menarik loh Pak. Kami ini belajar dari kecil Pak. Misalnya ada orang datang ke rumah, bapak saya tokoh masyarakat, semua orang perkara datang ke rumah. Polisi kan susah, orang juga takut datang ke rumah. Kami ini Pak ya, disuruh dengerin di balik dinding Pak. Rumah papan Pak. Makanya adik saya jadi pengacara, dia kecil. Sampai urusan orang menghamili anak orang, perselingkuhan, itu mau ribut, itu kami dengerin Pak. Kami dengerin. Nah udah selesai, kami wajib makan. Ini bapak saya duduk, ini ibu saya, ini masih saya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Waktu itu belum punya 5 anak. Duduk, sampai makan. Bapak saya tanya satu-satu. Tadi kasus seperti tadi, kalau kamu, apa komentar kalian? Kemarin dari kita komentar, bapak saya bisa putuskan, ini anak yang cewek ini bisa jadi pengacara. Betul Pak. Makanya saya disuruh, kamu jadi dokter saja, ngurusin orang miskin banyak. Saya nggak mau lagi itu, nomor 2 jadi dokter. Bapak saya itu bagi. Langsung dia tentukan. Nah saya jadi bupati dari kecil, bapak saya sudah bilang. Sama ini jadi bupati ini. Jadi bupati, rebut uang lebih banyak untuk rakyat. Kamu nggak bisa bantu orang miskin itu banyak. Jadi kecil Pak, diskusi, ya bapak sudah atur. Ya Pak, udah diramal. Dari kecil, dari kecil Pak. Dia bapak saya itu sampai dia mau meninggal pun, dia bilang sama sopirnya temannya, dia bilang, Awang, orang Melayu kan, dia bilang, anak-anak saya titip sama kamu. Tahun 97. Awang bilang, jangan ngomong gitu, saya lebih tua 4 tahun dari kamu. Jangan bilang mau meninggal dulu. Terus dia bilang, kamu percaya sama saya. Kamu masih sempat lihat Ahok jadi bupati. Dia gak berani cerita. Baru 2005 waktu saya mau calon bupati, si sopir ngomong sama saya, tak mungkin kamu jadi katanya. 93% muslim, partai PBB. Tak mungkin jadi, kamu jangan bodoh habis uang. Tapi kalau bapak mau ngomong benar, kamu jadi katanya. Itu dia cerita waktu di tahun 97. Benar. Pak Awang ini meninggal tahun 2008. Dia nggak ngomong, adik saya jadi bupati juga tahun 2010. Jadi bapak saya benar. Dia cuma sempat lihat saya jadi bupati, nggak sempat lihat adik saya jadi bupati. Maksud saya itu Pak. Jadi ini kita pengalaman, jadi saya jadi tahu gitu Pak, proses gini. Ini sini Pak, saya ngerti sekali Pak. Makanya saya bilang Bapak kondisi bahaya perusahaan Bapak. Makanya saya sarankan Bapak, coba Bapak ngomong ke BRI. Bapak mungkin bisa ikut tender pengadaan bus. BRI mau bantu Pak, yang model articulated. Itu modal kan 2 miliar lebih, BRI kasih tahu saya coba. BRI itu kasih tahu saya. Kontraknya sih 3,5. Iya kan dia mau naikin supaya harga per kilometer kita lebih mahal lagi Pak. Itu macam-macam orang. Udahlah, kita pemerintah
Bagi kami seperti Bapak tadi, bagi kami ingin bus ini headway-nya tiap 2 menit, berapa perlu Pak? Nah, pas lampu merah tadi kan. Lalu masyarakat bisa punya transportasi umum yang enak, yang nyaman, yang aman. Ya, kami nggak cari untung Pak, kami yang penting rakyat untung. Bapak juga untung, saya pengusaha. Bapak untung, bayar pajak, kami juga dapat uang pajak Pak. Bapak beli rumah, kami dapat BPHTB, kami nggak pikir untung kok Pak. Ya jadi itu aja Pak, kita tunggu Pak, minta. Baik. Ya. Waduh, cukup banyak yang disampaikan. Ya. Tadi kami dapat kartu nama, kami bisa. Oh iya, makasih Pak. Ini bisa saya ini Pak. Makasih. Ini bisa jadi standar nih Pak Akbar semua nih. Dari dulu memang itu kita sampaikan Pak. Cuman beliau-beliau karena itu datang dari operator mungkin. Ini harus dipakai nih. Ya. Ini semboyan yang bagus ini. Excellent service is our priority. No complaint, zero accident. Ini komplain terus busnya nggak ada Pak. Kalau kesana nanti beda ceritanya Pak. Karena kita menginginkan frekuensi itu sebenarnya sesuai dengan headway. Tetapi di situ diganjarkan Pak. Tunggu dulu kata itu Satgas. Jadi kita nggak bisa apa-apa karena memang itu bukan wilayah daripada operator. Sisi lain adalah over capacity, overload dan over capacity. Terbukti dari mobilnya, mohon maaf kalau pas lagi sepi begitu, mohon maaf ya Pak Wagub, itu bawa tikus Pak. Ngekuk karena apa? Karena dia tadinya over capacity, overload. Jalan pun hancur Pak. Baik, Saya makasih. mesti tambah lagi unit itu. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih ya. Nih,